Kalau Anda sering menghakimi, maka Anda akan sering dihakimi. Kalau Anda jarang menghakimi, maka Anda akan jarang dihakimi. Jadi kalau Anda tidak mau dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Baik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Judul khotbah saya dengan tema yaitu kedok kemunafikan. Saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 dengan judul dusta mahkamah agama setelah kebangkitan Yesus. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi di situ kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara bisa bayangkan, orang beragama, pemimpin beragama, mereka mengatur mahkamah agama, mereka mengadili orang-orang yang bersalah secara agama, tetapi mereka berdusta. Seringkali orang yang menyebut dirinya beragama, tapi mereka lebih munafik dari orang-orang dunia atau tidak beragama. Ada dua kesalahan dari pemimpin agama yang dilakukan pada waktu itu. Mereka pertama menyogok para penjaga dengan sejumlah uang. Dan yang kedua, mereka berdusta. Bila ada orang yang bertanya mengenai hilangnya mayat Yesus, bahwa Yesus tidak bangkit tetapi murid-murid Yesuslah yang mencurinya. Padahal para penjaga tahu persis bahwa tidak ada seorang murid Yesus yang mencuri Tuhan Yesus. Mereka tahu juga mengenai kebangkitan Yesus datang secara tiba-tiba. Bahkan mereka sempat melihat dan ketakutan dan mereka rebah pingsan. Dari ayat ini saya mau mengajar dan membongkar kedok munafikan dalam beragama. Yang pertama, agama seringkali dipakai menutupi kemunafikan seseorang. Agama seringkali dipakai menutupi topeng-topeng kepalsuan seseorang. Supaya kelihatan baik di luar, tapi sebetulnya busuk di dalam. Seringkali orang bersembunyi di balik jubah agama yang kelihatan suci, tapi sebetulnya mereka berhati iblis. Oleh karena itu gak heran orang seringkali mengatasnamakan agama tapi menyerang agama orang lain. Orang mengatasnamakan agama tetapi izin agama orang lain dipersulit. Orang mengatasnamakan agama tapi menghalalkan segala cara agar kepentingan pribadinya tercapai. Mereka rajin beribadah tapi suka menghakimi. Apa itu menghakimi? Menghakimi suatu sikap merasa diri suci, hebat, ingin berkuasa, ingin jadi Tuhan dengan mencela kesalahan orang lain. Motifnya biasanya ingin menjatuhkan orang lain supaya dia kelihatan tampak baik dan orang lain tampak buruk. Bukan berarti kita gak boleh menegur kesalahan orang lain dan membiarkan orang hidup dalam dosa, tapi jangan menghakimi orang dengan ukuran yang keras. Karena kita seringkali menghakimi orang dengan menggosipkannya, dengan menyebarkan berbagai isu tentang orang tersebut, atau menghakimi orang dengan melontarkan kata-kata yang menuduh, fitnahan, menyebarkan gosip. Bahkan ada yang suka menghakimi orang dengan penganiayaan, main pukul dan bunuh. Firman Tuhan berkata Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kalau Anda sering menghakimi, maka Anda akan sering dihakimi. Kalau Anda jarang menghakimi, maka Anda akan jarang dihakimi. Jadi kalau Anda tidak mau dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen, rajin beribadah merasa diri lebih benar dari mereka yang tidak pernah beribadah atau jarang-jarang beribadah. Saya teringat ada satu kisah seorang wanita Kristen Indonesia yang menikah dengan suaminya, orang Thailand yang bukan Kristen. Sejak menikah, ibu ini tidak lagi diizinkan pergi ke gereja oleh suaminya.
Lalu ibu ini bertanya kepada suaminya, kenapa saya gak boleh pergi ke gereja? Suaminya bilang, sejak kamu pergi ke gereja, kamu jadi suka menghakimi orang. Kamu merasa diri benar, orang lain salah. Kamu seringkali mengomentari orang berdosa. Kamu seringkali berkata orang itu gak layak, gak benar. Seringkali kamu komen kepada saya, gak boleh ini dan gak boleh itu. Itu sebabnya saya tidak izinkan kamu pergi ke gereja lagi. Karena kamu merasa bahwa kamu paling suci di rumah ini. Di sini kita menangkap bahwa semakin kita tahu firman Tuhan, harusnya kita menjadi berkat dan bukan menjadi fasih suka menghakimi orang lain. Di sini kita harus berhati-hati. Semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata kita sendiri gak kita lihat. Dosa dan kesalahan orang lain kita lihat jelas, tapi kesalahan diri kita sendiri yang lebih besar kita gak lihat. Penting di sini, semakin kita rohani, semakin kita jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Semakin kita tahu kebenaran, semakin kita jadi pelaku kebenaran dan bukan jadi farisi. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berubah lebih baik dan bukan menuntut orang lain untuk berubah. Justru semakin kita teguh beragama, semakin kita mengasihi orang. Karena agama mengajarkan kebaikan dan bukan mengajarkan kemunafikan. Saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, jangan pakai ajaran agama kita untuk mengorbankan orang lain demi kepentinganmu tercapai. Tapi pakailah ajaran agama kita untuk mengorbankan diri kita sendiri agar kepentingan orang lain tercapai. Karena Yesus sendiri mengorbankan dirinya demi kebutuhan kita tercapai, demi kepentingan kita tercapai. Jadi pakailah pelayananmu, jabatanmu, kekuasaanmu, hartamu untuk mengorbankan diri sendiri agar kepentingan orang yang tercapai. Jangan pakai kekuasaan dan harta kita mengorbankan orang lain demi kepentingan kita tercapai. Pakailah segala yang Tuhan pernah percayakan kepada kita untuk menolong orang lain menjadi lebih baik. Itu sebabnya tujuan kami meninggalkan Australia, kembali ke Indonesia, mengabdi bagi bangsa Indonesia, mencurahkan hidupan kami habis-habisan buat bangsa Indonesia, bagi pendidikan pedalaman Indonesia, untuk memajukan mereka semua yang ada di daerah tertinggal, supaya mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, bukan untuk diberkati. Itu merupakan bonus kalau kita lakukan firman Tuhan. Tapi tujuan utama kami mendedikasikan hidup kami buat bangsa Indonesia, yaitu kami pengen lihat perubahan dalam diri orang lain. Banyak orang berkata, ngapain kamu menolong sampai jauh-jauh di pedalaman? Di daerah ini aja, di kota ini aja masih banyak orang yang perlu ditolong. Saya berkata, kalau di kota siapa saja bisa menolong. Banyak orang yang bisa bantu karena kelihatan. Tapi kalau di daerah terpencil, di daerah tertinggal, enggak ada orang yang menolong sana, sedikit sekali. Kita harus seimbang. Nolong daerah, nolong kota. Daerah yang kelihatan, daerah yang gak kelihatan juga. Kenapa? Karena di daerah-daerah tertinggal ini, ketika kami ada di sana, kami kaget. Mereka bertahun-tahun punya latar belakang pekerjaan pencuri, perampok, dan pembunuh. Namun setelah kita adopsi anak-anak itu, dengan dikasih pendidikan tiap hari, makanan bergizi, nilai-nilai dan moral, value, membuat kemudian anak itu berubah. Dan kemudian anak ini berkata, kami gak mau seperti keluarga kami. Masa depan kami gak mau jadi pencuri, perampok, pembunuh. Tapi kami pengen masa depan kami jadi insinyur, jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi kepala daerah, menjadi presiden. Luar biasa. Jadi saya bisa melihat di sini, tujuan kita punya agama harusnya sebagai media atau kendaraan untuk membantu orang hidup lebih baik. Jadi agama harusnya menjadi media atau kendaraan buat kita menjadi orang lebih berintegritas dan bukan menjadi orang munafik. Saya bersyukur bahwa ternyata 5.000 generasi monster ini, kalau kita biarkan tidak tolong, maka akan jadi generasi membahayakan buat kita tinggal di Indonesia. Tapi dengan mereka ditolong, dibantu, akhirnya mereka berubah dari generasi monster menjadi generasi bintang yang akan membawa kemasyuran bagi nama Tuhan dan bangsa Indonesia. Yang kedua, kedok kemunafikan dalam beragama. Orang beragama
bukanlah jaminan dia adalah orang baik. Kadang mungkin kita melihat orang itu menyebut nama Tuhan, pasti dia adalah orang baik. Orang itu pasti sudah melayani Tuhan, pasti dia orang benar. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak mengajarkan saudara untuk curiga dengan semua orang. Tetapi saya mau ajarkan untuk kita tetap berjaga-jaga. Karena di akhir zaman, orang semakin self-centered, selfish, egois, mentinggi diri sendiri, tidak peduli kepada yang lain. Dan seringkali orang memakai nama agama untuk menipu atau mengelabui orang di sekitarnya. Orang memakai nama agama agar tampak meyakinkan kita. Tapi saya mau kembali mengingatkan bahwa orang beragama bukanlah jaminan dia adalah orang baik. Ada banyak orang yang bersembunyi di balik agamanya, tapi masih terus berzina. Ada menyebut dirinya Kristen, tapi bisnis tidak jujur. Ada menyebut dirinya beragama, tapi suka main-main dalam dosa. Ada menyebut dirinya pelayan Tuhan, tapi utang gak pernah mau dibayar. Kelihatan rohani sekali. Kelihatan suci, kelihatan tampak baik, tapi hatinya busuk. Ada dua contoh dalam Alkitab di mana orang ini beribadah rajin, tapi hatinya gak baik. Yang pertama Kain. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-16 diceritakan di mana Kain mempersembahkan dari hasil buminya kepada Tuhan. Suatu kebiasaan bagi Kain, yaitu menyembah Tuhan dengan hasil panennya. Kemudian persembahannya Kain tidak diterima. Dan dia melihat adiknya juga mempersembahkan korban hewan yang terbaik. Dan persembahannya diindahkan Tuhan, diterima Tuhan. Kain jealous, Kain marah, Kain tidak bisa terima. Padahal habis berdoa, habis menyembah Tuhan. Dan kemudian dia mengajak adiknya untuk bermain di padang. Dan diam-diam, tanpa diketahui oleh adiknya, Kain menikam adiknya dari belakang sampai mati. Padahal Kain tidak pernah nonton film pembunuhan pada waktu itu. Karena manusia pertama yang membunuh adalah Kain sendiri. Membuktikan bahwa orang yang beribadah bukan jaminan dia orang baik. Yang kedua, contoh orang yang beribadah tapi hati nggak baik, itu Yudas. Dalam Matius 26 ayat 24-25, di mana ketika Yudas habis menerima perjamuan kudus dari Yesus. Wah, ini perjamuan kudus, perjamuan suci. Yesus sempat menegur Yudas bahwa seorang murid yang ada di tempat ini akan menjual dan menyerahkan aku kepada seorang penyamun. Yudas berkata, bukan aku. Harusnya kalau Yudas itu lembut hatinya, akui saja. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Tapi karena Yudas tidak mengakuinya dan tidak bertobat. Dan betul, setelah perjamuan kudus itu selesai, Yudas pergi kepada para imam dan kemudian melakukan transaksi untuk menyerahkan Yesus kepada si penyamun. Membuktikan di sini, wow, orang yang beribadah belum tentu hatinya baik. Bukan jaminan dia orang benar. Kembali saya mau ingatkan bahwa orang beragama bukan jaminan orang itu adalah orang yang benar. Karena agama tidak dapat mengubah manusia. Hanya perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Setiap kali orang berjumpa sama Yesus dan kemudian orang itu menjadi pelaku firman Tuhan, pasti orang itu gak pernah sama lagi. Orang itu pasti akan berubah. Saya kasih contoh. Yang pertama, perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Di mana ketika perempuan ini punya 5 perselingkuhan. Bahkan pria yang sama-sama dengan wanita ini pun bukan pria yang resmi. Ketika dia berjumpa sama Yesus di pinggir sumur Samaria, dia kemudian putuskan untuk melakukan firman Tuhan dengan meninggalkan dosa-dosanya, ikatannya. Dan kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia kembali ke kampung halaman, dia bawa satu kota kepada Yesus. Membuktikan orang bisa hidup suci dari yang tadinya gak bisa hidup suci. Ketika dia berjumpa sama Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Gak ada orang yang gak bisa berubah. Yang kedua, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan Saulus ke kota Damaskus di daerah Syria untuk membantu orang-orang Kristen di sana dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-18.
Dia berjumpa dengan terang yang besar, dan terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa seringkali kau menganiaya aku? Saat itu juga dia langsung terhening dan minta ampun sama Tuhan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia menangis. I'm sorry for the thing that I made it. Dan dia mengambil keputusan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dia tetap melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membunuh orang Kristen, tapi menyampaikan firman Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Hal yang luar biasa. Pertama, seorang pezina bisa berubah menjadi orang yang benar. Yang kedua, penjahat bisa berubah menjadi seorang pelayan Tuhan sejati. Yang ketiga, orang-orang Yahudi yang terkenal dengan pelitnya yang luar biasa. Di Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka mengalami Roh Kudus, ketika mereka berjumpa, dilawat oleh Roh Kudus, kepenuhan oleh Roh Kudus, orang-orang Yahudi yang pelit ini tiba-tiba berubah. Jadi orang yang begitu sangat murah hati, menjual harta mereka bagi orang miskin, menjual rumah mereka, kasih tolong orang-orang yang susah. Hal yang luar biasa sekali terjadi. Orang yang pelit menjadi orang yang murah hati. Why? Karena mengalami Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya curiga kalau kita semua ini setiap kali beribadah tapi hidupnya gak berubah. Saya curiga kalau kita ini sering menyembah Tuhan tapi hidup kita gak berubah. Berarti kita ini gak ngalami Tuhan betul-betul dan kita gak ngalami firman. Jadi setelah kita ngalami Tuhan, jangan lupa step kedua, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Agama harusnya menjadi kendaraan bagi kita ketemu Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan menjadikan kita orang jahat. Yang ketiga, kedok kemunafikan dalam beragama. Orang beragama bukan sebuah jaminan dia masuk surga. Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan ayat 23. Tuhan Yesus berkata kepada hamba-hamba Tuhan ini, kepada anak-anak Tuhan ini, kepada pelayan-pelayan Tuhan ini, kepada pembuat-pembuat mujizat ini, yang berbuat demi nama Tuhan, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa arti pembuat kejahatan? Sepertinya tidak ada hubungan antara ayat 22 dengan ayat 23. Apakah berbuat, mengusir setan, berbuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus pembuat kejahatan? Apakah pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah pembuat kejahatan? Apa arti yang Yesus maksudkan dari si pembuat kejahatan? Kita seringkali berpikir bahwa pembuat kejahatan adalah pembunuh, perampok, penjina, pejudi. Tapi ternyata bagi Tuhan, pembuat kejahatan adalah NATO, no action, talking only. Tahu firman, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan sama sekali. Itu sama dengan pembuat kejahatan. Kenapa? Karena bapak daripada NATO adalah si iblis. Iblis itu NATO besar. Dia tahu firman, dia percaya firman, tapi dia tidak mau melakukan firman. Itu sebabnya penting di sini. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita habis merenung firman Tuhan, setiap kali kita diingatkan sama orang tentang firman Tuhan, cepat segera menjadi pelaku firman. Kalau enggak kita jadi NATO, yang dimana kita gak akan diterima di kekekalan. Di surga kita gak pernah ditanya, pendidikan terakhirmu apa? Pencapaianmu bagaimana? Hartamu seberapa besar? Tapi Matius pasal 25, di surga kita akan ditanya, apakah ketika aku lapar, kata Tuhan, kamu memberi aku makan? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum? Ketika aku dinginan, kamu memberi aku pakaian? Ketika aku sebatang kara, kamu menemani aku? Barang siapa melakukan daripada seseorang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Amazing. Berarti kita tahu di sini,
syarat untuk masuk surga. Yang pertama terima Yesus, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dengan berbuat kasih. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua kekayaanmu, tanpa kasih sama dengan nihil, nol besar. Saya gak mau apa yang kita kerjakan di muka bumi ini menjadi sia-sia. Pencapaian kita ini menjadi sia-sia. Apa yang menjadi ambisi kita ini akhirnya tercapai, tapi akhirnya kita binasa. 70 tahun hidupmu ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun hidupmu ini, yang kau ingin gapai, yang kau ingin capai, yang kau ingin raih, tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun masa hidup kita di bumi ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Itu sebabnya yang kita perlakukan adalah jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan munafik, jangan jadi NATO, cuman tahu tapi gak lakukan firman. Hidup kita ini gak akan berubah banyak kalau kita ini gak lakukan firman. Kalau engkau pengen lihat perubahanmu, hidupmu nyata, kau jadi orang yang berintegritas, kau jadi orang yang bisa menginspirasi orang lain untuk berubah, saya mau kasih tahu, jangan nuntut orang lain berubah, tapi lakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang di sebelah kita, tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Mari beat kesalahanmu kemarin. Mari taklukkan dosamu yang lalu. Mari kalahkan segala masalahmu yang kelam. Kita maju menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi, kita akan jadi orang-orang yang bawa nama harum bagi Tuhan, dan kita masuk di kerajaan kekekalan bersama Yesus, Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Jadi kita belajar hari ini kedok kemunafikan dalam beragama. Yang pertama, agama seringkali dipakai menutupi kemunafikan seseorang. Yang kedua, orang beragama bukan jaminan dia adalah orang baik. Dan yang ketiga, orang beragama bukanlah sebuah jaminan dia masuk surga. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.